masih terlihat apabila ada seorang hamba Allah meninggal dunia, maka keberadaan jenazahnya itu dilama-lamakan dengan alasan menunggu anak, menunggu karib kerabat. Kita ingin melihat wajah jenazah sahabat kita, karib kerabat kita, keluarga kita yang sudah ditutup oleh kain itu, maka ada sunnah Rasul yang harus kita amalkan, yaitu membaca. Jadi kalau ada orang meninggal dunia, matanya terbuka, itu normal. Sebab kata Nabi, setiap ruh yang meninggalkan jasad itu diikuti oleh pandangan matanya. Setelah kita selesai mengkebumikan jenazah itu, oleh Rasul kita diajarkan untuk membuat gundukan kubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi khalaqal maut wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba', yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian subuh rahimakumullah. Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada subuh hari ini kita dapat kembali hadir di tempat yang mulia ini untuk sama-sama kita dapat beribadah kepadanya. Selanjutnya salawat beriring salam tidak henti-hentinya kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tercurahkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan semua pengikut beliau yang setia hingga tegaknya hari berbangkit kelak. Demikian juga untuk seluruh para tabi'in, tabi'in, atba' tabi'in, ulama-ulama mu'tabar dari kalangan mutaqaddimin dan juga ulama-ulama mu'tabar dari kalangan mutaakhirin ila yaumiddin. Materi pengajian kita pada subuh hari ini berkaitan dengan beberapa hal yang menyangkut dengan jenazah, respektif hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa terkadang dalam kehidupan kita umat Islam masih terlihat apabila ada seorang hamba Allah meninggal dunia, maka keberadaan jenazahnya itu
dilama-lamakan dengan alasan menunggu anak, menunggu karib kerabat dan sebagainya, sehingga masa keberadaan jenazah itu menjadi sangat lama. Ada yang menahannya sampai dengan 1 hari, bahkan 1 hari setengah atau 2 hari. Padahal Rasulullah SAW memberikan bimbingan kepada kita semua, apabila ada seorang hamba Allah yang meninggal dunia, maka proses fardu kifayahnya itu hendaknya disegerakan. Hal ini merujuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab Sunan Abu Daud dari sahabat Al-Husain ibni Wahwah. Al-Husain ibni Wahwah mengatakan, Anna Tolhatab nal-Bara maridah. Sesungguhnya bahwa seorang sahabat yang bernama Tolhah bin Bara dalam keadaan sakit. Fatahu Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu. Maka datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjenguknya. Faqala, maka kemudian Nabi mengatakan, inni la ara Tolhata illa qad hadasa fihil maut. Sungguh aku tidak melihat Tolhah kecuali ia telah dikatakan meninggal dunia. Lalu Nabi mengatakan, fa'azinuni bihi, izinkanlah aku untuk melihatnya. Wa'ajilu, dan segerakanlah oleh kamu sekalian fardu kifayahnya. Fa innahu la yanbaghi li jifati muslimin, karena sesungguhnya tidaklah patut bagi jenazah orang Islam an tuhbasa baina zahrani ahlihi, untuk ditahan lama di tengah-tengah keluarganya. Jadi berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab Sunannya dari sahabat Al-Husain bin Wahwah, kita mengetahui bahwa pada saat seorang sahabat yang bernama Tolhah bin Al-Bara meninggal dunia, Nabi minta izin kepada keluarganya untuk melihat jenazahnya. Lalu Nabi mengatakan kepada sahabat yang hadir, wa'ajjilu, dan segerakanlah oleh kamu sekalian fardu kifayah jenazahnya, karena la yambaghi li jifati muslim, sesungguhnya tidaklah patut, tidak pantas bagi jenazah orang Islam itu antuh basa baina zohranai ahlihi, untuk ditahan lama di tengah-tengah keluarganya. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Nabi SAW menjelaskan kenapa jenazah orang Islam itu perlu disegerakan fardu kifayahnya. Nabi menjelaskan kalau seandainya dia adalah jenazah orang yang baik, agar dia segera untuk dapat menikmati kebaikan-kebaikannya. Kalaupun seandainya jenazah itu adalah jenazah dari orang-orang yang banyak berbuat keburukan,
agar orang yang hidup dan keluarganya segera terlepas dari beban keburukan-keburukan yang pernah atau banyak dilakukan oleh dirinya. Jadi ada satu kemaslahatan, ada satu nilai kebaikan dari perintah Nabi SAW untuk menyegerakan fardu kifayah jenazah apabila seorang hamba yang beragama Islam itu meninggal dunia. Jangan ditahan jenazahnya lama-lama, sehingga kalau dia adalah orang yang baik, ini akan memperlama dia mempertemukan dirinya dengan kebaikan-kebaikan yang sudah dia lakukan itu. Sehingga ini bisa menjadi pelajaran bagi kita, kalau ada hamba-hamba Allah yang meninggal dunia yang tentunya beragama Islam, hendaknya proses fardu kifayahnya ini disegerakan, tidak dilama-lamakan. Kalaupun menunggu, ada yang ditunggu, apakah anaknya, apakah ibu bapaknya, apakah karib kerabatnya, ditunggu dalam batas waktu yang wajar. Ya, 3-4 jam itu masih wajar. Jangan sampai diinapkan 1 hari 1 malam dan sebagainya, karena itu akan melanggar perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan jenazah ini juga masih sering kadang-kadang kita melihat apabila ada seorang hamba Allah yang beragama Islam meninggal dunia, jenazahnya ini tidak ditutupi dengan kain, atau ditutupi dengan kain tapi tidak sempurna. Ada yang menutupnya hanya sebatas lehernya saja, wajahnya dibiarkan terbuka. Hal seperti ini tidak sejalan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Di dalam hadis yang diriwayatkan secara muttafaqun alaih, riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah. Aisyah mengatakan, "Ana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hina tuwafiya, ketika beliau wafat, sujjiya bi burdin hibaratin, ditutupi oleh kain bergaris-garis atau ditutupi oleh selimut bergaris-garis. Jadi jenazah Nabi pada saat Nabi sudah wafat itu ditutup dengan kain. Dan apabila ada orang, baik itu dari keluarganya atau dari sahabat-sahabatnya, yang ingin melihat wajahnya untuk terakhir kali, maka diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membuka kain penutupnya hanya sebatas wajahnya saja. Dan pada waktu membuka kain penutup di bagian wajah itu, ada doa yang harus diucapkan. Ada kalimat khusus yang harus diucapkan oleh orang yang membuka kain penutup wajah jenazah itu. Ini merujuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir dari sahabat Anas bin Malik. An Anas ibni Malik, dari Anas bin Malik, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal, beliau bersabda, man ra'a janazatan, siapapun yang melihat jenazah, faqala, maka ucapkanlah kalimat Allahu Akbar, Allah Maha Besar, sadaqallahu wa rasuluh,
telah benarlah Allah dan Rasulnya. Haza ma wa'adanallahu wa rasuluh. Ini adalah apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Allahumma zidna imanan wa taslima. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami rasa keimanan dan keselamatan. Siapapun yang mengucapkan kalimat seperti itu pada saat dia membuka kain penutup wajah jenazah untuk melihat wajahnya, kutibalahu isyruna hasanatan. Kutibalahu, telah dituliskan baginya isyruna hasanatan, 20 kebaikan. Jadi pada saat kita ingin melihat wajah jenazah sahabat kita, karib kerabat kita, keluarga kita yang sudah ditutup oleh kain itu, maka ada sunnah Rasul yang harus kita amalkan, yaitu membaca kalimat Allahu Akbar, sadaqallahu wa rasuluh, haza ma wa'adanallahu wa rasuluh, Allahumma zidna imanan wa taslima. Siapapun yang mengamalkan itu, kutibalahu, dicatatkan baginya isyruna hasanah, 20 kebaikan. Nah, ini juga perlu untuk sama-sama kita ketahui agar kita bisa sama-sama mengamalkannya dalam kehidupan kita. Lalu yang berikutnya, mencium jenazah. Jadi di dalam Islam mencium jenazah itu dibolehkan, tapi dengan persyaratan-persyaratan. Misalnya jenazah orang laki itu dicium oleh orang laki. Boleh orang perempuan menciumnya kalau itu istrinya, atau itu anaknya, atau itu mahramnya. Apakah mahram karena nasab, apakah mahram karena sepersusuan, atau orang yang halal karena pernikahan dengan jenazah itu. Hal ini merujuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Aisyah. An Aisyata qalat, dari Aisyah mengatakan, qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Utsman bin Maz'un. Jadi qabbala, telah mencium Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Utsman ibnu Maz'un, salah seorang sahabat beliau yang bernama Utsman bin Maz'un, wa huwa mayyitun. Pada saat itu Utsman bin Maz'un sudah menjadi mayit, sudah meninggal dunia. Lalu Aisyah mengatakan, hatta ra'aitu dumu'a tasilu ala wajhihi. Aisyah mengatakan, sampai aku melihat ad-dumu', air mata, tasilu, mengalir, ala wajhihi, di wajahnya, yaitu di wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada sahabat-sahabat dekat beliau yang wafat, kalau ada keluarga beliau yang wafat, Nabi menciumnya. Dan tidak jarang mengalir air mata di pipi Nabi pada saat beliau mencium jenazah dari sahabat-sahabat atau karib kerabat beliau itu. Kemudian hal ini juga dilakukan oleh sahabat-sahabat, misalnya oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Ahmad dan Imam Nasai dari Aisyah, Aisyah mengatakan, anna Abu Bakrin, adalah Abu Bakar, dakhala
fabasura bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar masuk ke kamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada saat itu Abu Bakar melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa musajjan bi burdihi. Dia Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ditutupi jenazahnya dengan selimut. Fakasyafa an wajhihi, maka kemudian Sayyidina Abu Bakar membuka kain penutup wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, wa akabbah, maka kemudian Sayyidina Abu Bakar merangkul jenazah Nabi, faqabbalahu, maka kemudian beliau menciumnya. Jadi begitulah cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlakukan sahabat-sahabat dekatnya. Begitulah cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlakukan karib kerabat dekatnya. Rasulullah mencium wajah dari jenazah-jenazah itu, dan tidak jarang mengalir air mata di wajah beliau. Begitu juga setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, sahabat-sahabat memperlakukan hal yang sama. Di dalam hadis ini, Sayyidina Abu Bakar Siddiq masuk ke ruang Nabi setelah beliau wafat. Beliau membuka penutup jenazah Nabi pada bagian wajahnya, lalu beliau merangkul jenazah Nabi dan mencium wajahnya. Jadi mencium jenazah itu adalah sesuatu yang dibolehkan di dalam ajaran Islam. Nabi mengamalkannya, para sahabat setelah Nabi wafat pun mengamalkan hal yang sama. Kemudian kalau seseorang sudah meninggal dunia, maka hal yang harus diperhatikan adalah memejamkan mata dari orang yang meninggal dunia itu. Oleh karenanya kalau ada seorang hamba Allah yang berada dalam keadaan sakit yang berat, hendaknya keluarganya silih berganti untuk saling menunggui orang yang sudah berada dalam keadaan sakit berat. Itu fungsinya ada dua. Yang pertama, untuk bisa mentalkinkan yang bersangkutan dengan tertib, karena ini juga merupakan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat Islam. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah oleh kamu, ajarkanlah oleh kamu orang yang mau meninggal dunia di antara kamu dengan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah, siapapun yang akhir dari kalimat yang terucap dari lisannya itu adalah la ilaha illallah, dakhalal jannah, niscaya dia akan masuk ke dalam surga. Jadi kalau ada keluarga yang sudah sakit berat, ya, dengan kerelaan hati keluarga saling silih berganti menunggui yang sakit berat itu, kemudian ditalkinkan dengan tertib, dengan baik, dengan kesabaran, dengan keikhlasan. Kemudian kalau hamba Allah itu kemudian meninggal dunia, yang kedua, bagi keluarganya bisa segera menutupkan
kelopak matanya yang terbuka. Karena kalau telat, ini biasanya akan terjadi kaku mayit, sehingga terjadi kesulitan pada waktu menutupkan kelopak mata itu. Kalaupun bisa, jika terlambat, ini biasanya sudah terjadi kaku mayit, sehingga kelopak mata tidak bisa lagi tertutup dengan sempurna. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ummi Salamah. Ummi Salamah mengatakan, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah masuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah, ke tempat Abi Salamah. Ya, pada waktu itu Abi Salamah sudah meninggal dunia. Waqad syaqqa, sungguh terbuka, basarahu, matanya. Fa aghmidahu, maka kemudian Nabi memejamkan matanya yang terbuka itu. Summa qala, kemudian Nabi mengatakan, innar ruha, sesungguhnya setiap ruh itu, iza qubida, jika telah dicabut, tabi'ahul basar, akan diikuti oleh pandangan mata. Jadi kalau ada orang meninggal dunia, matanya terbuka, itu normal. Sebab kata Nabi, setiap ruh yang meninggalkan jasad itu diikuti oleh pandangan matanya. Jadi pada waktu ruh keluar melalui ubun-ubun, mata melihat, sehingga mata itu terbuka sampai ruh sepenuhnya meninggalkan jasad. Dan kita diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk kembali menutupkan kelopak matanya setelah dia meninggal dunia. Ini juga harus diingat oleh kita semua, supaya kita paham kalau ada yang meninggal dunia di antara hamba-hamba Allah itu, salah satu yang harus kita perhatikan itu adalah melihat matanya. Apabila matanya terbuka, maka tugas kitalah untuk memejamkannya, untuk menutupkan kembali kelopak matanya. Kemudian